Selamat malam kakak-kakak tutor dan teman-teman peserta kompetisi. Nama saya Renat, saya murid Python Start dan malam ini saya ingin mempresentasikan program yang saya buat dan bagaimana saya membuatnya. Program ini merupakan sebuah game dan saya menggunakan modul Turtle untuk membuatnya. S lebar dan S tinggi ini merupakan jendela game dan print welcome to hit it dan seterusnya merupakan sebuah salam pembuka dan bagaimana cara memainkan gamenya. Kelas Sprite ini merupakan kelas turunan dari kelas Turtle dan kelas ini mengambil argumen yang sebagai berikut: X dan Y sprite, langkah per pixel sprite, dan bentuk dan warna sprite. 4 fungsi ini def ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan merupakan bagaimana cara kita menggerakkan sprite. Jadi jika kita ke atas maka koordinat posisi Y sang sprite akan bertambah. Jika kita ke bawah, posisi Y sang sprite akan berkurang. Jika kita ke kiri, posisi X sprite akan berkurang, dan ke kanan posisi X-nya akan bertambah. Metode isCollide itu mirip dengan collide point dan mengambil argumen yaitu sprite yang akan di-collide. Jadi di sini saya menggunakan fungsi distance yang mengambil koordinat X dan Y sprite, dan jika jarak dari sprite kurang dari 30 maka return true. Jadi fungsi ini akan bekerja. Jika tidak maka return false. Jadi fungsi ini tidak bekerja. Metode set move itu mencatat koordinat awal yang merupakan koordinat X dan Y sang sprite dan koordinat akhir X dan Y sang sprite. Goto ini mungkin merupakan sebuah mungkin untuk mencatat di mana sprite itu akan mulai duluan. Set heading ini digunakan untuk membuat sprite bergerak ke titik akhir X dan Y. Metode make step ini merupakan metode yang benar-benar membuat sprite bergerak. Jadi self forward itu self step, dan jika jarak menuju titik akhir X dan Y kurang dari step, maka set move dari titik akhir X dan Y ke titik awal X dan Y. Jadi make step ini membuat sprite bergerak dari titik awal ke titik akhir, dan jika sudah sampai ke titik akhir, dia akan kembali ke titik awal. Nah, ini merupakan sprite yang saya buat. Aku membuat 2 pemain yang menggunakan sprite dengan koordinat X dan Y-nya masing-masing, langkah per pixel, dan link dan bentuk dan warna mereka. Aku juga membuat 3 musuh dan 2 goal. Nah, di sini ada pemain 1 skor dan pemain 2 skor sama dengan 0. Nah, ini saya jelaskan nanti, tapi ini pemain 1 get screen dan pemain 2 get screen itu saya gunakan karena kita akan menggunakan screen untuk bermain. Jadi kita juga perlu screen listen biar screennya mematuhi perintah tombol. Screen on key ini saya gunakan untuk sebagai kunci-kunci akan digunakan untuk menggerakkan
pemain 1 dan pemain 2. Jadi pemain 1 untuk menggerakkan pemain 1 digunakan kunci W, A, D, dan Z. Jika untuk menggerakkan pemain 2, gunakan tombol kombinasi yaitu kunci panah atas, kiri, kanan, dan ke bawah. Sekarang waktunya memasuki game loop. Jadi while pemain 1 skor kurang dari 3 and pemain 2 skor kurang dari 3, artinya selama skor pemain 1 kurang dari 3 dan pemain 2 skor kurang dari 3, karena kita dari awal sudah disetting ke 0, maka musuh 1, 2, dan 3 akan mulai bergerak menggunakan metode next step. Nah, if pemain 1 is scored goal 1 dan if pemain 2 is scored goal 2, saya sebenarnya men-setting pemain 1 untuk menabrak gol 1, hanya menabrak gol 1. Dan pemain 2 untuk hanya menabrak gol 2. Jadi ini sudah merupakan sebuah keharusan. Dan jika sampai masing-masing menabrak, maka skor ini dan ini akan bertambah 1 dan mereka akan dikembalikan ke posisi awal. Nah, sekarang jika bahkan salah satu dari mereka, baik itu pemain 1 atau pemain 2, nabrak sama musuh, maka kedua gol mereka akan hilang dan game langsung berhenti. Nah, ini merupakan kode bagian terakhir. Jika salah satu dari pemain 1 atau pemain 2 skornya sudah sama dengan 3, maka mereka dan gol mereka akan dihilangkan bersama juga ketiga musuh dan di print player 1 wins atau player 2 wins. Jadi kondisi kalah adalah ini dan kondisi menangnya adalah ini. Sekarang kita masuk ke dalam gamenya sendiri. Jadi kita mendapat sebuah salam pembuka yaitu welcome to hit it dan instruksi untuk memainkan game. Jadi gunakan kunci A, D, W, dan Z untuk pemain 1 dan tombol kombinasi untuk mengendalikan pemain 2. Seperti yang saya katakan, pemain 1 harus menabrak gol segitiga hijau, yaitu yang ini. Dan pemain 2 harus menabrak gol segitiga yang kuning, yaitu yang ini. Dan itulah di mana bagian ini akan bekerja. Nah, tapi kita harus menghindar dari musuh persegi, yaitu ini dan ini. Kalau sampai kita tabrak salah satu dari mereka, kita berdua akan kalah. Yang ditandai dengan kehilangan dari golnya. Dan itu merupakan tugas dari ini. Yang pertama untuk menabrak gol mereka sebanyak 3 kali menang. Dan itulah di mana bagian akhir dari kode bekerja. Nah, ini ada sedikit note. Kamu harus mengklik game screen terlebih dahulu untuk bermain. Jadi kita harus pencet di game screen sendiri agar bisa main. Saya sekarang lagi saya mungkin tahu kenapa. Mungkin karena mouse-nya masih di sini jadi tidak bekerja. Setelah kita pencet, nah, jadi ini pemain 2 dan ini pemain 1. Nah, ini yang akan terjadi jika sampai kita tabrak musuh. Nah, langsung hilang 2 golnya. Berarti kita udah kalah. Di set ulang.
Nah, oke, mungkin statement saya tadi salah. Kau memang harus mengklik game screen agar bisa gerak. Jadi sekarang saya lagi pencet tombol papan atas dan tidak ada yang terjadi. Pemain 2 nih gak gerak. Tombol W juga pemain 1 juga gak gerak. Tapi setelah saya pencet game screen, nah baru bergerak. Dan ini akan terjadi jika kita menabrak gol. Nah, langsung dipindahkan kembali seperti ini. Balik ke koordinat awal. Nah, dan ini yang akan terjadi jika kita bisa menabrak gol kita cuma 3 kali. Jadi ini udah pertama, kedua, ketiga. Nah, pemain 2 dan gol 2 langsung hilang dan musuh-musuh juga hilang. Dan ini terprint. Player 2 wins. Jadi pemain 2 setelah menang. Yang sama akan terjadi kepada pemain 1 jika pemain 1 telah menabrak gol selama 3 kali. Jadi nah, pemain 1 hilang, musuh-musuh hilang, dan yang di print adalah pemain 1 wins. Saya akan memberikan sebuah sedikit catatan. Jangan jika pas mau nabrak gol harus berhenti tepat di gol. Kalau enggak, nah kita zoom kayak gini, gak terteleport. Jadi harus, nah baru. Saya gak tahu kenapa itu bisa terjadi, tapi pokoknya berhenti tepat pas kamu sudah mencapai gol. Ini game ini merupakan sebuah permainan 2 pemain. Jadi kalau ingin memainkan game ini, kamu harus lebih baik memiliki 2 pemain agar satu bisa mengendalikan pemain 1 dan yang satu lagi yang mengendalikan pemain 2. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika saya ada salah menjelaskan. Tetapi terima kasih atas waktunya dan selamat malam.